akan belajar ada satu tema firman Tuhan atau judul firman Tuhan, saya berikan judul kuasa tindakan iman. Nanti kita akan belajar apa sih kuasa dari tindakan iman. Kadang-kadang ya, tindakan iman atau tindakan profetik yang kita lakukan kadang-kadang dianggap oleh sebagian orang sesuatu hal yang bodoh. Contoh, kadang-kadang kita berdoa, tumpang tangan dan sebagainya. Kadang-kadang kita berpikir Allah kan maha mendengar, tidak perlu kita tumpang tangan. Allah kan maha mendengar, tidak perlu kita maju-maju dan lain sebagainya. Dan hari ini kita belajar ada kuasa yang dapat kita nikmati. Ada kuasa Allah yang besar yang dapat kita nikmati di dalam diri dan kehidupan kita ketika kita melakukan tindakan iman. Mari kita akan lihat di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Nah, saya juga harus berjuang karena suara saya juga ada gangguan dengan tenggorokan saya. Saya harap Bapak Ibu bisa mendengar karena ya sangat mengganggu juga untuk menyampaikan kebenaran. Tapi saya percaya Bapak Ibu akan tetap konsentrasi untuk dengarkan firman Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan seterusnya ya. Next minute. Bapak Ibu, kita akan melihat situasi yang sulit yang dihadapi oleh Hizkia. Bahkan di dalam firman Tuhan yang kita baca, bahkan ketika melihat bahwa Asyur sedang menyerbu Yerusalem, dikatakan dalam firman Tuhan, Hizkia mengenakan kain kabung. Jadi tanda bahwa dia betul-betul mengalami kesulitan, tanda bahwa dia mengalami duka. Jadi Hizkia memakai kain kabung. Apa itu kain kabung? Kain kabung itu kain yang untuk menunjukkan ekspresi duka. Kain terbuat dari tahun gandum. Kemudian Bapak Ibu melihat situasi sulit yang dihadapi oleh Hizkia. Yang pertama gini, wilayah Yehuda diserang dan direbut oleh Sanherib. Perhatikan di dalam Raja-Raja 18:13 dikatakan, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Jadi hanya Yerusalem saja yang masih belum ditaklukkan oleh Asyur. Jadi semua wilayah Yehuda sudah ditaklukkan kecuali Yerusalem. Dikatakan 46 kota direbut dan 200.000 orang sudah ditawan oleh Asyur. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam pasal sebelumnya, kerajaan Israel atau yang dikenal sebagai kerajaan utara juga sudah ditaklukkan oleh Asyur. Jadi situasi yang sangat sulit karena hanya Yerusalem yang belum direbut. Untuk itulah Hizkia berdoa, berkabung di hadapan Tuhan dan juga di hadapan bangsanya. Next, berikutnya. Situasi yang sulit. Perhatikan Bapak Ibu. Di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 14 sampai 16. Hizkia, Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa. Undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Ya. Jadi ketika melihat Asyur mulai menyerang Yerusalem, Hizkia berusaha untuk melunakkan hati dari Raja Asyur dengan mengatakan aku telah berdosa. Singkat cerita, kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak. Saya hitung 300 talenta perak itu kurang lebih 12,75 ton perak. Sesuatu yang sangat-sangat besar jumlahnya. Kemudian dan 30 talenta emas. 30 talenta emas kurang lebih 1,27 ton. Artinya jumlah yang cukup besar sehingga memberatkan Hizkia. Ayat 15. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan. Saking besar yang dibebankan atas Hizkia sampai dia harus mengerat pintu. Perhatikan. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia, Raja Yehuda, diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Pertama, sudah melihat bahwa Asyur sudah mulai menyerang. Bahkan Asyur sudah mengalahkan seluruh beberapa daerah Yehuda, hanya Yerusalem. Kemudian Hizkia berusaha untuk melunakkan hati dari Raja Asyur. Aku telah berdosa, apa yang kau bebankan aku terima. Sehingga cerita yang dibebankan sangat memberatkan Hizkia. Itu alasannya mengapa Hizkia berkabung. Itu alasannya mengapa Hizkia sangat-sangat bersedih. Karena apa?
kerajaan utara sudah ditaklukkan. Bahkan dia sudah mendengar bangsa-bangsa yang lain sudah ditaklukkan, sudah rata dengan tanah. Hanya Yerusalem yang masih berdiri. Kemudian next, yang kedua, yang ketiga, situasi sulit yang dialami oleh Hizkia. Ya, ternyata perak yang dikirim, emas yang dikirim tidak membuat Raja Asyur senang dan menghentikan penyerangan. Bapak Ibu melihat di pasal 18, 17 sampai 18 dikatakan, sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Sudah dikirim emas, sudah dikirim perak dalam jumlah yang besar, masih saja Asyur datang dengan tentara dalam jumlah yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada padang tukang belaku. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoab bin Asaf, bendahara. Jadi Bapak Ibu, ini adalah situasi yang sangat-sangat sulit bagi Hizkia. Jadi Asyur itu ancaman yang sangat mengerikan. Asyur adalah ancaman yang sangat-sangat mengerikan. Kenapa? Nanti Bapak Ibu bisa lihat mengapa Hizkia sangat berkabung. Mengapa Hizkia sangat-sangat susah hati, sehingga ia harus datang kepada Tuhan dengan mengenakan kain kabung sebagai tanda bahwa Hizkia bertobat, sebagai tanda bahwa Hizkia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Raja Asyur mulai mengepung, dikepung dengan tentara yang besar, dengan peralatan perang yang sangat-sangat, mungkin kalau dilihat Yerusalem pasti kalah. Dikepung dengan tentara dengan jumlah yang besar, dengan pedang, dengan lembing, dengan panah dan sebagainya, dengan alat pendobrak, dengan menara-menara yang siap mendobrak kota-kota berkubu, semuanya dikepung. Kemudian yang keempat, situasi sulit apa yang dihadapi oleh Hizkia? Saya memaparkan ini supaya kita dapat memahami apa sih situasi atau apa yang sedang dirasa oleh Hizkia. Sehingga cerita, Raja Asyur bukan hanya mengirim pasukan, tetapi juga mengirim juru minum untuk berbicara atas nama Raja Asyur. Dikatakan bahwa ada penghinaan dari Raja Asyur yang disampaikan oleh juru minuman. Kita akan baca dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 23 sampai 24. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Jadi juru minuman mengolok-olok Hizkia atau mengolok-olok Yerusalem dengan mengatakan tidak ada orang yang sanggup mengendarai kuda yang jumlahnya 2000 ekor kuda. Jadi olok-olokan atau penghinaan ini bukan olok-olokan tanpa dasar. Jadi juru minuman mengolok 2000 ekor kuda karena sudah memastikan tidak ada jumlah pasukan dari orang-orang Yerusalem atau kerajaan Yehuda sebesar 2000 pasukan. Kalau Bapak Ibu nanti bisa baca, ada kesempatan baca di dalam 2 Tawarik 28, tidak usah dibaca di sini. 2 Tawarik 28 ayat yang ke-6. Pada pemerintahan raja sebelumnya, kerajaan Yehuda itu kalah dengan kerajaan Israel dan dibantai 120.000 pasukan, sehingga tidak sampai 2000 pasukan perang mereka. Akhirnya tidak memiliki kesanggupan untuk berperang sebenarnya. Tidak memiliki kesanggupan untuk melawan. Benar-benar tidak ada presentasi bahwa Yerusalem akan menang. 2000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Dengan kata lain, jumlah pasukan kerajaan Yehuda saat ini tidak lebih daripada 2000. Artinya tidak memiliki kekuatan. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira, tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda? Mengapa Asyur menyinggung Mesir? Karena Mesir baru saja ditaklukkan. Artinya ini,
tidak ada sesuatu yang dapat diharapkan oleh Hizkia. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terkepung, tidak memiliki pasukan, bahkan pernah berharap kepada Mesir. Mesir pun sudah ditaklukkan oleh Asyur. Dihina, tidak memiliki pasukan. Dihina, tidak memiliki kekuatan untuk berperang. Ya mungkin kalau diperhadapkan dengan situasi dari Raja Hizkia, ya mungkin ada beberapa di antara kita mungkin mengalami situasi seperti Hizkia. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk menang. Tapi perhatikan Bapak Ibu, nanti saya akan tunjukkan bagaimana Tuhan merubah semuanya. Yang berikutnya, penghinaan Asyur yang berikutnya, dikatakan bahwa juru minuman berkata bahwa Tuhan tidak mungkin sanggup melepaskan Yerusalem dari serangan Asyur. Di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 28 sampai 30 dikatakan, kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap pada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Dihina. Karena Asyur sudah mengalahkan semua bangsa-bangsa. Bahkan Allah dari bangsa-bangsa lain sudah dibakar, diratakan dengan tanah. Dan Asyur berpikir sama juga, Yerusalem pasti juga diserahkan dan pasti akan dihancurkan oleh Asyur. Next berikutnya. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena, dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di atas semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Perhatian, sehingga Tuhan atau sehingga Yahweh sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku, tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya jangan kamu menjawab dia. Bapak Ibu bisa lihat situasi sulit yang dialami oleh Hizkia. Sudah terkepung, tidak memiliki kemampuan untuk melawan, bahkan sudah melihat ancaman Asyur itu nyata, bahwa bangsa-bangsa yang lain sudah dikalahkan, bangsa-bangsa yang besar sudah dikalahkan, bahkan Allah-Allah bangsa lain sudah dibakar dalam api. Yang kelima, next. Ini yang tadi Bapak Ibu bisa lihat. Kerajaan Israel sudah dikalahkan. Direbutlah sesudah lewat 3 tahun dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman usia Raja Israel. Direbutlah Samaria. Jadi tetangganya atau saudaranya, kerajaan utara sudah dikalahkan. Artinya sudah pasti dikepung, sudah pasti ditawan, sudah pasti dibinasakan oleh Asyur. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, Bapak Ibu bisa lihat. Yang keenam, situasi sulit yang dialami oleh Hizkia. Asyur terkenal dengan kekuatan militer yang kuat. Ia memiliki kereta perang yang mampu mendobrak kekuatan musuh. Saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Yesaya ketika menjawab doa dari Hizkia. Perhatikan 2 Raja-Raja 19 ayat 23. Dengan perantaraan utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan. Ini berbicara tentang Asyur. Dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon, dan seterusnya. Jadi Asyur itu terkenal dengan kekuatan perangnya, dengan kereta perangnya yang tangguh. Di Alkitab, negara atau bangsa yang terkenal dengan kekuatan kereta perangnya itu Mesir. Tapi toh Mesir dikalahkan oleh Asyur. Kemudian, perhatikan dalam 2 Raja 19 ayat 24, saya lupa ganti. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asin, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai Mesir. Mesir pun sudah ditaklukkan oleh Asyur. Dengan kekuatan militer yang sangat-sangat kuat, dengan kereta perang yang sangat kuat, Asyur menjadi ancaman yang nyata bagi Hizkia.
Kalau melihat data ini, saya percaya sudah pasti hitung-hitungannya pasti kalah. Kenapa? Tidak memiliki pasukan lebih daripada 2000. Bahkan saya membaca kereta perang dari Hizkia itu cuma 5. Sedangkan mereka datang, kalau Bapak Ibu baca, lebih dari 185.000 orang mengepung Yerusalem. Kemudian Asyur terkenal dengan kekuatan militer yang kuat. Yang berikutnya, next, silakan. Pasukan yang dilengkapi dengan ombak dan pemanah yang handal. Jadi bukan hanya kereta perang, tetapi Asyur itu terkenal dengan pasukan yang mampu melesatkan anak panah ke musuh. Perhatikan, ini Yesaya sendiri. Atas petunjuk Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan, memberikan balasan atas doa dari Hizkia, dan mengakui bahwa Asyur adalah bangsa yang sanggup untuk melesatkan anak panah. Perhatikan ayat 32. 2 Raja-Raja 19:32. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Perhatikan, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Perhatikan, Asyur itu terkenal dengan pasukan yang mampu melesatkan anak panah dengan baik. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Ada satu artikel yang saya baca, saya berusaha untuk tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan bangsa Asyur. Ternyata pemanah Asyur itu dikenal dengan sebutan utusan kematian. Jadi ini situasi yang sangat mengerikan. Konon pemanah dari Asyur saking pandai dan pintarnya, saking handal di dalam menggunakan panah, anak panahnya itu mampu menembus baju zirah atau baju perang, bahkan bisa menembus tameng dari seorang prajurit. Sesuatu yang sangat mengerikan. Sudah tidak memiliki pasukan, yang mendatangi adalah pasukan yang dijuluki adalah utusan kematian. Next, saya temukan beberapa gambar. Ini gambaran dari tentara Asyur, dan itu adalah logo atau simbol dari dewa Asyur, seorang pemanah. Artinya Asyur itu sesuatu yang sangat menakutkan, Bapak Ibu. Dan kita bisa memahami mengapa Hizkia bergabung. Karena sudah tidak ada kekuatan. Yang mendatangi adalah Asyur yang pasti akan menghancurkan. Berikutnya Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Hizkia ini? Tindakan dari Hizkia. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Jadi Bapak Ibu, sebelum Hizkia mendapatkan surat, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Mungkin tidak ada waktu karena terlalu banyak. Bapak Ibu bisa baca, pada waktu itu sebelum mendapatkan surat, Raja Asyur itu pulang karena mendengar kabar bahwa orang Ethiopia sedang menyerang. Tapi kalau Bapak Ibu baca dengan teliti, itu pun Tuhan yang membuatnya. Kalau Bapak Ibu baca ya. Kemudian Raja Asyur pulang, dan sebelum pulang dia menitipkan surat untuk diberikan kepada Hizkia. Bunyi suratnya kurang lebihnya sama. Saya akan bacakan isi suratnya ya. 2 Raja-Raja 19 kurang lebihnya sama. Ayat 10. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakah engkau akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang di Telasa? Di manakah Raja negeri Hamat dan Artak, Raja kota Serwaim, Raja negeri Hena dan Iwa? Singkat cerita, sebelum Asyur atau Raja Asyur kembali ke negerinya, bahkan berperang dengan Ethiopia, dia menitipkan surat, dan surat itu diberikan kepada Hizkia. Dan apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kalau membaca surat yang berisi dengan penghinaan, respon pertama apa yang Bapak Ibu lakukan?
Misalnya Bapak Ibu dicaci maki dalam bentuk surat itu, apa responnya? Dibentuk kopi, terus dilaminati, terus dipajang di ruang tamu. Dirobek. Respon pertama pasti dirobek. Perhatikan, Hizkia terima surat itu dibaca dengan jelas, padahal berisi tentang hinaan. Padahal Hizkia sudah mendengar pada waktu juru minum mencaci maki Allah Israel atau mencaci maki Tuhan, dan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Seharusnya ya respon manusia disobek, tapi Hizkia membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dia baca, dia bentangkan, dia masuk ke bait Allah, dia buka. Jadi pertanyaan, apakah Tuhan tidak mendengar apa yang disampaikan atau caci maki yang disampaikan oleh juru minuman aku? Dengar, saya pasti dengar. Jadi pertanyaan, mengapa Hizkia datang dengan membawa surat itu? Ada satu tindakan Bapak Ibu yang dilakukan oleh Hizkia. Dia datang, dia bawa kesusahannya, dia tunjukkan surat itu kepada Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu, hal-hal yang dilakukan oleh Hizkia atau tindakan-tindakan iman yang dilakukan oleh kita sebagai orang percaya, kadang-kadang dilihat atau dirasa oleh orang lain adalah sesuatu yang konyol. Tuhan itu maha mendengar, ngapain sih melakukan hal seperti ini? Satu kali ada jemaat yang minta didoakan, ya. Kemudian, Pak, saya minta didoakan ya, nanti saya datang di kantor, kita berdoa. Kemudian dia bawa kurang lebih dokumen tebalnya seperti ini. Dia taruh di plastik merah, resek merah. Sehingga cerita dia mengatakan, Pak, tolong doakan perjanjian kerja ini. Dan ini perjanjian kerja, tolong tumpang tangan. Dan saya lakukan itu, dan saya lakukan dan saya berdoa. Saya menghargai tindakan iman yang dilakukan oleh seseorang. Kadang-kadang mempercayai Tuhan secara pemikiran tidaklah cukup kalau tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan. Kadang-kadang kita terlewatkan untuk menikmati kuasa Tuhan yang hebat karena tidak ada tindakan yang kita lakukan. Kadang-kadang kedahsyatan Tuhan tidak dapat kita nikmati karena Tuhan hanya ada di dalam pemikiran dan hanya ada di dalam pengetahuan, tidak kita wujudkan dalam tindakan. Sama seperti Hizkia, mendapati bahwa dirinya diserang oleh Asyur, mendapati dirinya dia kalah secara pasukan, bahwa tidak ada kemungkinan untuk menang. Tapi dia datang kepada Tuhan dan membentangkan surat itu seolah-olah ingin mengatakan pada Tuhan, inilah hinaan yang diberikan oleh Asyur. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim. Kerubim adalah malaikat. Kerubim identik dalam perjanjian lama adalah kendaraan atau kendaraan Allah. Kalau Bapak Ibu baca di dalam perjanjian lama, di dalam Hizkia. Sebenarnya doa ini adalah doa yang indah. Dalam situasi yang sulit, dia masih berkata yang bertakhta di atas kerubim. Seolah-olah Hizkia ingin mengatakan bahwa adalah pribadi yang besar dibandingkan Asyur yang saat ini sedang Allah yang berkendara atau Allah yang bertakhtakan kerubim, yang biasanya Bapak Ibu akan jumpai ketika Allah berkendara kerubim, Bapak Ibu akan menjumpai angin badai. Seolah-olah Hizkia ingin mengatakan bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Engkaulah Allah yang berkuasa, Engkaulah Allah yang tetap berperhatian. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Hizkia mengadu. Hizkia datang dengan kain kafur. Hizkia membentangkan surat sebagai tanda. Ini adalah tindakan iman percayanya kepada Tuhan. Berikutnya, ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Perhatikan, semua bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Asyur, patung atau sesembahan dari bangsa-bangsa yang sudah ditaklukkan itu dibakar dengan api sebagai tanda sebuah penghinaan bahwa Allahmu tidak dapat melepaskan. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang.
Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Perhatikan, ada tindakan iman. Surat dibentangkan dan Hizkia berdoa, dan Tuhan jawab. Kalau Bapak Ibu baca, sebenarnya ini, kalau Bapak Ibu baca dengan teliti, sebelum Hizkia berdoa, Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-7, 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-7, ini sisipan aja, 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-7, Bapak Ibu bisa baca, sebelum Hizkia berdoa, sebenarnya sudah ada jawaban sebenarnya. Dikatakan bahwa Asyur tidak akan masuk, bahwa panah-panah Asyur tidak akan dipanahkan kepada Yerusalem. Bapak Ibu baca, sebelum Hizkia berdoa, sebenarnya jawabannya sudah ada. Ini sebenarnya pemahaman atau teologi doa yang sangat luar biasa. Kenapa? Sebenarnya Bapak Ibu harus paham, sebelum engkau berdoa, sebenarnya jawaban itu sudah ada. Setiap kali kau berdoa, pahami Pak, bahwa jawaban itu sudah ada. Sebelum engkau mengatakan sesuatu, sebenarnya semuanya sudah ada. Bahkan Hizkia berdoa, perhatikan firman Tuhan dinyatakan bahwa Asyur tidak akan masuk ke Yerusalem dan panah-panah Asyur tidak akan ditembakkan. Itu sebelum doa Hizkia. Sebenarnya kalau Bapak Ibu membaca ini sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat indah. Kenapa? Sebelum Bapak Ibu bergumul, sebelum Bapak Ibu meneteskan air mata, sebelum Bapak Ibu mengatakan, Tuhan aku sangat menderita. Kalau Bapak Ibu paham ini, sebelum kita berdoa, semuanya sudah disediakan. Masalahnya kan kadang-kadang kita ya beriman dan percaya tapi tidak melakukan apa-apa. Dan apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Teks berikutnya. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Kuasa dari tindakan iman. Yang pertama, tindakan iman itu menarik perhatian Tuhan. Di situasi yang sangat sulit, dikepung oleh tentara dalam jumlah yang besar, sementara tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bahkan dikepung dengan tentara yang pasti mematikan, dengan kekuatan yang handal, Hizkia membawa semuanya itu, membawa pergumulannya, membawa surat itu di hadapan Tuhan dan dibacakan, dan Tuhan, inilah, selamatkanlah aku. Sehingga cerita Yesaya mengatakan, doamu kudengar. Kata kudengar itu dalam bahasa Ibrani syama. Seringkali kita mendengar ya, syama, Yupa syama. Mendengar. Itu syama artinya itu didengar dan diperhatikan. Diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dimengerti. Jangan berpikir bahwa setiap doa, keruwetan atau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang seolah-olah tidak ada solusi, Tuhan tidak mengerti. Tuhan itu mengerti. Tuhan itu paham situasi hidup kita. Tuhan paham keterjepitan kita. Tuhan paham kalau kita maju salah, mundur salah, Tuhan itu paham. Tapi yakinlah, ketika kita membaca kebenaran ini, ketika engkau berdoa, sebelum berdoa, jawaban itu sudah ada. Saya rindu pemahaman ini bukan membuat kita malas berdoa. Seharusnya membuat kita bersemangat untuk berdoa, karena jawaban itu sudah ada. Jawaban itu sudah dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu mengerti. Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan dengan iman kita. Ada banyak kebesaran, ada banyak hal-hal besar yang tidak kita alami karena kita tidak ada tindakan iman di dalamnya. Kita hanya percaya bahwa Tuhan berkuasa, titik. Tapi tidak ada sesuatu yang kita kerjakan, tidak ada sesuatu yang kita lakukan. Bapak Ibu, dibutuhkan keberanian besar. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dibutuhkan keberanian besar. Dia tidak mengatur pasukannya, dia tidak mengatur segala sesuatunya untuk menghadapi Asyur. Dia datang ke rumah Tuhan, dia bentangkan surat itu dan dia tunjukkan kepada Tuhan sebagai tindakan bahwa dia mempercayai Tuhan.
tindakan iman itu menarik perhatian Tuhan. Kadang-kadang kita hanya beriman karena kita sudah terlalu sering mendengar bahwa Tuhan itu berkuasa sehingga tidak ada tindakan yang kita lakukan. Tuhan itu ajaib, ya ajaib saya percaya, tapi tidak ada yang kita wujudkan dalam bentuk tindakan. Kita percaya bahwa Dia adalah Maha Tahu, ya kita percaya, tapi tidak ada wujud tindakan untuk kita mewujudkan bahwa Dia adalah pribadi yang Maha Tahu. Mari wujudkan dalam bentuk tindakan. Satu kali saya juga pernah alami ya, ketika saya ingat sekali saya waktu itu pelayanan. Sebenarnya saya bisa mengatakan pada Tuhan bahwa Tuhan berkati saya sedang membutuhkan sesuatu gitu kan. Satu kali saya di pelayanan, saya ingat sekali bahwa saya baru pertama kali menikah dengan istri saya, kemudian ya saya harus menyesuaikan segala sesuatunya, bahwa kebutuhan hidup juga harus menyesuaikan. Biasanya satu orang, kemudian dua, kemudian ada baby dan sebagainya. Saya harus menyesuaikan. Sehingga cerita, ya meskipun disesuaikan tetap aja ada yang kurang. Satu kali, saya bisa saja berdoa, Tuhan saya sedang mengalami kekurangan, Tuhan berkati, saya bisa saja berdoa seperti itu. Tapi saya datang ke dapur, saya buka tempat beras saya genggam beras itu dan saya katakan, karena kebetulan saya pada waktu itu baca buku tentang yang ditulis oleh Joel Osteen, harapkan dari Tuhan hal-hal yang baru, dan itu membuat saya langsung saya katakan pada Tuhan, Tuhan berkati saya dengan hal-hal yang baru. Singkat cerita Bapak Ibu, gak lama dari saya ngomong begitu, ada berkat buat saya untuk saya bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Tapi kalau saya hanya sekedar berdoa Tuhan berkati, ya sama saja sih. Tapi kalau kita wujudkan dalam tindakan iman, Bapak Ibu, Tuhan itu sangat senang. Saya saja sangat senang. Walaupun satu kali anak saya membuat gambar tentang keluarga. Di situ ada saya digambar, di situ ada istri saya digambar, walaupun gambarnya sih nggak bagus-bagus amat. Gambarnya kalau dinilai, menurut saya kalau sebagai orang seni ya mungkin ya nilainya mungkin 1 atau 2 ya. Dengan gambar padahal papinya itu badannya gemuk, dia gambar papinya kurus, cuma pulang aja. Ini papi, ini mami, ini kakak Umi. Ya. Bapak Ibu sederhana loh. Tapi kata-kata yang ada di tulisan itu loh yang membuat aku cinta mami. Tapi kadang-kadang iman itu seperti itu. Sederhana kita tunjukkan, tapi itu menarik perhatian Tuhan. Kalau hari ini ada keterdesakan dalam hidup, wujudkan tindakan imanmu. Lakukan apa yang Tuhan mau. Kau memang harus tumpang tangan untuk sesuatu yang setiap hari yang dimana kau membutuhkan tumpang tangan. Kalau kau digerakkan Tuhan untuk mengolesi dengan minyak, lakukan. Kalau kau memang digerakkan Tuhan untuk mengelilingi sesuatu, lakukan. Kalau Roh Kudus menginginkan engkau untuk melakukan sesuatu, kerjakan. Karena tindakan iman itu menarik perhatian Tuhan. Saya tahu bahwa kalau secara teologi Tuhan Maha Tahu, iya saya tahu kok. Tuhan itu Maha mendengar, iya saya tahu. Tapi kadang-kadang kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan dapat kita nikmati ketika kita melakukan tindakan iman. Yang nggak punya anak, ya tumpang tangan lah ke perut. Yang belum sembuh, tumpang tangan. Sampai hari ini pun kadang-kadang kalau saya pagi-pagi berdoa, saya tumpang tangan leher saya. Karena ada pembengkakan di leher saya, ada getah benih yang bengkak. Kadang-kadang kalau tiap pagi saya kompres, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hanya mengatakan bahwa ya Tuhan pasti sembuhkan, ya bisa.
Tapi kadang-kadang Tuhan tertarik dengan tindakan. Bapak Ibu, percayalah bahwa kita akan mengalami hal-hal besar kalau ada tindakan iman yang kita kerjakan. Hal-hal besar apa yang dialami oleh Hizkia? Perhatikan, yang kedua, next. Perhatikan, kuasa dari tindakan iman bukan hanya menarik perhatian Tuhan, tapi Tuhan turun tangan. Perhatikan, 2 Raja-Raja 19 ayat 32 sampai 35. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Terbukti ya, sebelum Hizkia berdoa, jawabannya sudah ada. Asyur atau Raja Asyur pulang memerangi Ethiopia. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-7 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa benar bahwa Raja Asyur pulang karena mendengar bahwa bangsa Ethiopia sedang menyerang. Dikatakan bahwa juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Jadi semua peralatan perang yang dipakai oleh Asyur itu tidak jadi dipakai, Bapak Ibu. Saya bisa gambarkan bukan hanya pasukan perang, karena di dalam sejarah yang saya baca bahwa Asyur itu sudah mengembangkan peralatan perang, yaitu dengan membuat menara-menara yang bisa dipindahkan, menara-menara untuk mendobrak kubu pertahanan musuh atau kota-kota yang berkubu. Jadi perhatikan, melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Next, gitunya. Perhatikan. 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang. Bapak Ibu, mengapa Hizkia takut? Karena tentaranya itu nggak sampai 2.000 Hizkia. Sementara yang dibunuh oleh Tuhan itu 185.000. Ada kemungkinan karena sebagian mengikuti Raja Asyur berperang dengan Ethiopia, ada kemungkinan jumlah pasukan Asyur yang pada waktu itu mendatangi Yerusalem itu 185.000 dikali 2. Gentar nggak? Gentar Bapak Ibu. Nggak sampai 2.000 melawan 185.000 dikali 2. Sangat gentar. Perhatikan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Dia pulang ke tempat di mana dia dibesarkan. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch Allahnya, maka ada Melek dan Saraser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Next. Ya, jadi Bapak Ibu, ada sejarawan mengatakan bahwa orang Asyur yang 185.000 itu mati, itu katanya karena kena serangan wabah tipes. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Allah lah yang membunuhnya. Ini bukan malaikat ini ya, bukan malaikat, tetapi Allah sendiri yang turun tangan. Perhatikan, dibunuhnya lah. Kata malaikat Tuhan itu jadi dengan Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang turun tangan. Makanya kalau Tuhan kita dihina-hina, nggak usah dibela-bela, kan pun bisa membela diri sendiri. Dibantai sendiri, dibantai dengan tangannya sendiri. 185.000 orang jadi bangkai. Next, gambar berikutnya. Ya, saya menemukan gambar yang cukup bagus bahwa semuanya mati. Putusan kematian yang menakutkan itu nggak ada apa-apanya dengan Tuhan. Panah yang bisa menembus baju sirah itu nggak ada apa-apanya dengan Tuhan. Pasukan yang menakutkan dengan tombak dan lebih, nggak ada apa-apanya dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah turun tangan, Bapak Ibu, semuanya beres. Semuanya selesai, Bapak Ibu. Semuanya tepat digenapi bahwa Asyur, Raja Asyur mati di negerinya sendiri.
Cukup menarik, kenapa? Raja Asyur harus mati di negerinya sendiri. Sebenarnya kalau mati di pertempuran atau mati dengan orang-orang yang dibunuh 185, sejarah akan bisa mencatat bahwa Raja Asyur mati di pertempuran. Tetapi kalau mati sesuai dengan firman Tuhan, sejarah mencatat bahwa Raja Asyur mati di tangan Tuhan. Tindakan iman itu membuat Tuhan itu turun tangan. Bapak Ibu nggak usah susah-susah berperang. Hizkia tidak perlu mengangkat pedang. Pasukan yang tidak lebih daripada 2.000 tidak usah bersusah-susah memegang pedang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nyatakan tindakan iman, Bapak Ibu sedang menarik perhatian Tuhan. Dan Tuhan akan turun tangan. Dan kalau Tuhan sudah turun tangan, Bapak Ibu menang tanpa berdoa. Masalahnya kadang-kadang kita selalu memisahkan diri kita tanpa menunjukkan tindakan iman apa-apa kepada Tuhan. 185.000 orang gak ada apa-apanya. Sesuatu yang menakutkan. Pasukan yang dikenal sebagai utusan kematian berbalik, mereka sendiri yang mengalami kematian. Kita memiliki Allah yang hidup, Bapak Ibu. Saya percaya dalam firman Tuhan yang menguatkan kita. Setelah hari ini Tuhan menggerakkan kita untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan. Hari ini kalau Roh Kudus menggerakkan kita, saya akan tumpang tangan pada sesuatu, saya akan lakukan sesuatu, saya akan kerjakan sesuatu dengan iman saya. Dan Tuhan akan bertindak. Dan kita tidak perlu bersusah-susah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca kisah ini di dalam perjanjian yang lama, kisah ini sangat dahsyat. Kenapa? Yerusalem yang terkepung, yang sudah pasti binasa, tidak jadi binasa oleh karena Tuhan. Saking dahsyatnya, peristiwa ini dicatat dan ditulis dalam 4 kitab. Yang pertama di dalam 2 Raja-Raja, kemudian di dalam kitab Tawarikh, Bapak Ibu bisa baca, kemudian ditulis juga di dalam kitab Yesaya. Yang terakhir diapresiasi kedahsyatan Tuhan dalam bentuk Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan, itu dari sini Bapak Ibu, dari peristiwa ini. Allah kita adalah Allah yang dahsyat.